Halo teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ngikuti kabar terbaru nih, mulai dari berita di TV, YouTube, website, dan lain-lain, pasti teman-teman mendapat kabar bahwa dunia saat ini berbondong-bondong meninggalkan dolar Amerika, termasuk negara kita, yaitu Indonesia. Nah, setelah gua cari tahu nih, keliling berselancar ke sana kemari melalui internet, mulai dari timur sampai ke barat kayak nyari kitab suci aja ya, Sun Gokong. Ternyata ini ada hubungannya dengan aliansi negara-negara berkembang, yaitu BRICS. Jadi, BRICS atau yang awalnya namanya BRICS tanpa S, mereka ini adalah kelompok kerjasama ekonomi negara-negara berkembang teratas di dunia. Nah, nama BRICS itu sendiri singkatan dari negara Brazil, Rusia, dan Cina. Awalnya sih cuma 4 negara doang, nah terus bertambah satu lagi yaitu Afrika Selatan. Nah, baru itu tuh, namanya berganti BRICS, ada S-nya di belakang. Dan sebenarnya istilah BRICS ini awalnya tuh dicetuskan di tahun 2021 oleh Jim O'Neill dari Inggris. Waktu itu, Jim O'Neill ini melihat ada 4 negara berkembang yang mempunyai potensi ekonomi yang bagus. Dan diprediksi di tahun 2050 nanti, mereka ini bakal menyaingi ekonomi negara-negara maju yang masuk anggota G7. Alasannya nggak lain karena pasar negara-negara BRICS memiliki pasar yang sangat besar. Ya gimana nggak besar bro? Jika populasi mereka di total nih mencakup sampai 40% dari total populasi manusia di dunia. Dan cuma 5 negara doang loh. Tapi bisa mengcover sampai 40% dari total populasi di bumi. Kalau kita bandingkan sama totalnya dengan populasi negara-negara G7. Dan G7 ini populasinya cuma sekitar 30% dari total populasi di dunia. Gimana tuh? Dengan jumlah negara yang lebih banyak, namun total populasinya hanya 30%. Sedangkan BRICS hanya 5 negara sampai 40% dari total populasi di bumi. Makanya pantas nih Jim O'Neill dulu sampai bilang kalau aliansi BRICS ini bakal bisa menyalip dominasinya G7. Ya gimana bro, potensinya kan memang ada. Nah kabar terbarunya nih, aliansi ini bahkan akan membuat mata uang sendiri. Nah gini nih, seperti yang kita ketahui nih, US dollar itu kan masih jadi mata uang yang paling populer untuk transaksi internasional. Nah, buat mengurangi ketergantungan mereka sama dolar, para anggota BRICS ini dikabarkan sepakat membuat segera mata uang baru yang khusus dipakai buat transaksi antara negara-negara BRICS saja. Dan sebenarnya ide untuk membuat mata uang khusus anggota BRICS ini sudah ada sejak tahun 2009. Gilanya nih, waktu itu tuh hanya sebuah wacana saja, bahkan bikin nilai dolar sempat mengalami penurunan yang drastis. Gimana tuh? Baru wacana doang sudah ketar-ketir tuh dolar Amerika Serikat tuh. Nah, Direktur Departemen Perencanaan Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Rusia, menurut dia, mata uang baru ini bakal dipakai untuk memenuhi kebutuhan transaksi negara-negara BRICS saja. Dan mata uang yang baru ini bakal memakai mata uang negara masing-masing anggotanya untuk menjadi acuannya atau jadi sampelnya. Gini nih bro. Biasanya negara di dunia bakal punya cadangan uang dalam bentuk mata uang yang bisa dipakai buat transaksi internasional. Dan dalam hal ini, kebanyakan dolar Amerika Serikat kan, dan jumlah dolar Amerika di negara-negara tersebut tuh bakal mempengaruhi seberapa tinggi atau seberapa rendahnya nilai tukar mata uang negara tadi dibandingkan sama negara-negara lain. Nah, lu kebayang nggak? Jika nantinya kalau mata uang khusus negara anggota BRICS ini sudah rilis, mereka nggak bakal memakai lagi tuh dolar Amerika Serikat. Kebijakan ini tuh diambil nggak lain karena ingin mensupport perekonomian masing-masing negara anggota BRICS. Soalnya, selama ini kan kalau menurut dia negara-negara barat tuh khususnya Amerika nih di sini nih, mereka tuh sudah terlalu banyak diuntungkan. Bahkan buat hal-hal yang sebenarnya Amerika sendiri nggak terlibat secara langsung di dalamnya. Gimana nggak diuntungin tuh? Coba nih, gua beri contoh. Setiap transaksi internasional tuh kan memakai dolar Amerika nih, dan dipakai terus-menerus sebagai alat tukar. Padahal Amerika sendiri tuh kadang mereka nggak ikutan transaksi atau mereka nggak terlibat sama sekali bro di kesepakatan atau kerjasama ekonomi, tapi gara-gara transaksinya pakai dolar, tetap Amerika Serikat dapat untungnya bro. Nah di sini kan cukup kampret ya kalau dipikir-pikir ya selama ini ya.
Makanya, dengan adanya mata uang yang baru ini, harapannya nantinya negara-negara aliansi BRICS ini mereka tuh jadi lebih diuntungkan karena sudah tidak tergantung lagi pada dolar. Jadi ya, benar-benar manfaatnya tuh dirasain oleh negara-negara anggota BRICS, bro. Dan Amerika sudah nggak bisa ngerasain manfaatnya lagi, karena memang dolar nggak dipakai kalau memang sudah rilis. Dan kabar terbarunya nih, keputusan tentang penerapan mata uang ini tuh bakal dibahas di pertemuan negara-negara BRICS di bulan Agustus mendatang. Ya, walaupun penerapan mata uang baru ini belum pasti, tapi makin kesini, aliansi dagang BRICS ini ternyata makin menarik bagi negara-negara di dunia, bro. Bahkan kalau menurut Forbes, majalah Forbes tahu kan, beberapa negara kaya seperti Argentina, Arab Saudi, Turki, Mesir, sampai Iran, itu mereka sudah ngajuin diri untuk menjadi anggota BRICS. Mereka merasa kalau kerjasama bersama negara-negara BRICS ini tuh bakal lebih menguntungkan dibandingkan terus-menerus bergantung pada Amerika. Dan ya sebenarnya tren banyak negara pengen join ke BRICS ini tuh nggak mengherankan, bro. Soalnya kalau menurut Silk Road Briefing di tahun 2022, negara-negara BRICS itu mampu ngumpulin pemasukan hingga 162 miliar US dollar. Dan selama ini, negara-negara anggota BRICS ini tidak menggunakan dolar untuk transaksi perdagangan mereka. Nah, gini nih. Jadi, walaupun mata uang BRICS ini tuh masih belum ada, bro, selama ini, tapi negara-negara BRICS ini tuh sudah sepakat untuk melakukan transaksi pakai mata uang negara-negara mereka sendiri. Misalnya nih, saya beri contoh langsung lah, biar lebih gampang. Seperti Brazil nih, mau beli barang ke Cina, ya mereka bayarnya harus pakai yuan, bro. Perhitungannya harus pakai yuan, dan ini ternyata bikin kedua negara yang lagi bertransaksi ini lebih diuntungkan, karena mereka di sini tidak perlu memakai perantara dolar. Dan karena negara-negara BRICS itu mempunyai komoditas di sektor yang krusial seperti energi dan tambang, jadinya ya mau nggak mau, negara lain itu harus menerima mata uang lain selain dolar. Atau harus sedia mata uang negara-negara BRICS kalau mau bekerja sama dagang sama mereka. Kebayang nggak lo, seberapa banyak dolar yang nggak kepakai dan sudah tidak harus memakai dolar. Terus nih, di beberapa sumber yang saya baca, bro, walaupun banyak pihak yang masih skeptis terhadap mata uang baru BRICS ini bakal direalisasikan, apalagi wacananya kan sudah lama nih, sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi bro, ternyata walaupun hanya wacana saja nih, itu sudah memberi dampak perekonomian yang buruk pada Amerika Serikat. Bayangkan tuh, padahal cuma wacana doang loh ya. Dan dampaknya itu bukan hanya terhadap dolar Amerika saja, bro, tapi berdampak pada yang lain. Contohnya seperti mitra bisnis mereka, khususnya mitra-mitra dari negara berkembang seperti Brazil dan India. Misalnya nih, India negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia. Pastinya mereka ini menjadi target yang ideal banget bagi Amerika. Ya pasti diincar tuh negara India tuh. Tapi sekarang India itu malah merapat ke Cina. Ya udah, hilang satu tuh lahan potensial Amerika. Atau contoh lain seperti Brazil nih. Walaupun selama ini Brazil itu dikenal sebagai negara yang korup, tapi banyak pihak yang percaya kalau Brazil ini bakal lebih baik di tangan presiden barunya, yaitu Presiden Lula. Nah, waktu kondisi Brazil dianggap bakal lebih baik nih, ternyata Brazil lebih memilih kepada aliansi BRICS, atau sekali lagi lebih memilih Cina daripada Amerika. Ya sudah, bye-bye lagi dong Amerika Serikat. Nah, yang terbaru nih bro, Indonesia juga dirayu bro oleh negara-negara BRICS ini bro, khususnya Rusia yang ngotot mengajak Indonesia untuk bergabung di aliansi BRICS. Negara yang kita cintai ini, atau Indonesia, merupakan salah satu negara berkembang yang menjadi anggota G20. Selain Indonesia, negara di Asia Tenggara lainnya yang dirayu untuk bergabung BRICS yaitu Thailand. Bahkan Thailand sendiri mengajukan diri untuk join ke aliansi BRICS. Dan bahkan nih, menurut sumber yang sama, kalau nantinya negara-negara yang ngajuin diri buat join ke BRICS ini jadi gabung beneran nih, maka aliansi ini akan menjadi aliansi dagang terbesar di dunia yang meliputi sampai sekitar 50% total pendapatan global, dan aliansi ini juga bakal memegang 60% cadangan minyak dunia.
Nah, sekarang gimana nih? Kita harus gabung apa gimana ya? Atau pikir-pikir dulu nih. Ini kesempatan emas sih sebenarnya buat Indonesia saat ini. Silahkan tulis di bawah dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.